Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Islam liberal itu karena apa? Itu orang tergiur dengan kemajuan orang-orang kafir, silau dengan kemajuan orang-orang kafir, akhirnya down mentalnya gitu. Ketika mentalnya sudah down, jatuh, maka timbullah aliran-aliran sesat itu yang mencampur aduk agama dengan budaya-budaya atau dengan pemikiran-pemikiran orang-orang kafir, sehingga sampai belajar agama tapi kepada orang kafir. Ini tingkatannya kondisi umat Islam sekarang ini. Ketika orang-orang Islam ini mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, maka terus meluas kekuasaannya sampai ke timur, ke barat. Tapi ketika orang Islam ini mulai meninggalkan agamanya tidak dijaga, maka kekuasaannya jadi menyempit sampai ditindas sama orang-orang kafir. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau kita membaca sejarah, itu penulis-penulis sejarah itu sendiri tidak paham gitu. Penulis-penulis sejarahnya cuman menulis sejarah ini negara berdiri, negara hancur, negara berdiri, negara merosot, negara hancur, berdirinya negara ini tahun sekian, runtuhnya tahun sekian, berdirinya tahun sekian, runtuhnya tahun sekian, tanpa memahami apa sebab keruntuhan dari negeri-negeri itu. Padahal keruntuhan dan berdirinya satu negeri itu ada kaitannya dengan agama. Maka penulis-penulis sejarah itu kamu hati-hati membaca penulisan-penulisan sejarah itu, karena biasanya itu mereka itu tidak paham, mereka cuma analisa politik saja. Keruntuhan negeri ini karena terjadi perpecahan, karena terjadi pertempuran, karena terjadi ini. Tapi sebab yang hakiki itu dari mana? Sebab yang hakiki itu hakikatnya adalah dari amalan mereka itu. Ketika amalan agama ditinggalkan, maka terjadi perpecahan, percekcokan, keruntuhan, kehancuran, dan seterusnya. Karena dunia ini ada penguasanya, ada penentunya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala sesuatu yang ada di dunia ini sebetulnya itu kalau kita renungi ya, mesti ada sebabnya yang ghaib gitu. Ini pandangannya orang-orang ahlul iman. Nah, sebab yang ghaib tadi kaitannya adalah dengan agama. Dengan agama. Tidak ada ceritanya satu bangsa atau satu negeri yang mengamalkan agama Allah dengan benar, baik dari segi dakwahnya, ibadahnya, muamalahnya, muasyarahnya, kemudian dihancurkan, nggak ada ceritanya, nggak ada ceritanya. Pasti sebelum kehancuran itu sudah terjadi kemerosotan-kemerosotan di dalam amal dulu. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fa'amlaytu lilladzina kafaru thumma akhadhtuhum fakaifa kana iqab
Walaqad istuzia, dan sungguh telah ditertawakan bi rasulin, dengan rasul-rasul min qablika, sebelum engkau. Fa'amla itu maka aku memberikan tempo, memberikan tangguh lilladzina, bagi orang-orang kafaru yang mereka kafir. Tsumma akhadtuhum, kemudian aku menyiksa mereka. Fa kaifa kana iqab, bagaimanakah keadaan siksaku. Masya Allah. Jadi setelah datang para rasul, maka para rasul itu ditertawakan. Setelah ditertawakan, bagaimana? Fa'amla itu, aku beri tangguh, beri kesempatan mereka. Innama numli lahum liyazdadu ithman, ya. Dikasih kesempatan oleh Allah SWT supaya cukup dosanya, itu supaya cukup untuk mendatangkan azab, ya. Kemudian akhirnya datang azab. Bagaimana keadaan azab Allah? Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka telah lupa dengan peringatan yang diberikan kepada mereka, maka justru fatahna alaihim abwaaba kulli syai', aku buka untuk mereka pintu segala sesuatu. Pintu kekayaan, pintu kemenangan, pintu kemajuan, pintu segala dibuka. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka telah bergembira ria dengan pemberian-pemberian tersebut, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, maka aku siksa mereka secara tiba-tiba mereka jadi putus asa. Ceritanya seperti itu. Ya, kalau sudah dakwah datang, ya, orang-orang kafir tidak mau menerima, ya, maka itu nanti yang terjadi itu justru nampaknya orang kafir tambah maju. Akhirnya kemudian kehancuran. Dan ini seperti itu telah berulang-ulang di dalam sejarahnya Namrud, sejarahnya Fir'aun, sejarah Persia, sejarah Romawi, ya. Maka kita ini jangan tertipu dengan keadaan sekarang ini. Orang-orang kafir maju, ekonominya maju, teknologinya maju, olahraganya maju, segalanya maju. Ini bukan menunjukkan tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda adab sudah dekat. Katanya para masyayikh kita seperti ayam. Ayam itu kalau disembelih, ya, begitu disembelih, kalau sudah mau mati itu malah meloncat-loncat dia, gitu. Ini meloncat-loncat ini bukan sehat ini. Kalau orang nggak ngerti, wah tambah sehat disembelih, ya. Ini sekarat, bukan sehat ini, ya. Begitu juga kebatilan, ya. Ini Fir'aun ketika datangnya dakwah Nabi Musa malah merajalela kezalimannya, tapi setelah itu kehancuran. Maka yang penting kita ini nggak usah ngitung-ngitung berapa kekuatan orang kafir. Yang penting itu kita ini mewujudkan yang hak, dimulai dengan dakwah yang hak, amalan yang hak. Dunia ini ada penguasanya. Nanti kalau yang hak itu sudah datang, yang batil itu akan dihancurkan oleh Allah SWT. Mahfum ya kawan. Dan ini sudah dibuktikan dalam sejarah manusia yang beribu-ribu tahun ini. Jadi kalau orang tidak tahu sejarah atau tahu sejarah tapi tidak bisa memahami sejarah dengan benar, maka dia akan tertipu.
dengan kemajuan orang-orang kafir. Sampai timbulnya aliran-aliran yang nyeleweng seperti jaringan Islam liberal. Itu karena apa? Itu orang tergiur dengan kemajuan orang-orang kafir, silau dengan kemajuan orang-orang kafir, akhirnya down mentalnya gitu. Ketika mentalnya sudah down, jatuh, maka timbullah aliran-aliran sesat itu yang mencampur aduk agama dengan budaya-budaya atau dengan pemikiran-pemikiran orang-orang kafir, sehingga sampai belajar agama tapi kepada orang kafir. Ini tingkatannya kondisi umat Islam sekarang ini. Belajar agama di Leiden, di Belanda, di Chicago gitu. Di belajar agama kepada orang-orang kafir, kan lucu gitu. Karena apa? Karena mentalnya sudah jatuh, tergiur dengan kemajuan orang kafir itu, lupa dengan siapa yang menciptakan orang kafir itu. Tergiur dengan dunia, lupa dengan yang menciptakan dunia. Jadi hakikatnya masalah iman. Anallahu musta'an.